Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1 kelompok 7 akan membahas mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nyimas Disaka Wangsane Ratu dengan NIM 240810201209 Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Prindi Irawati Metalika dengan NIM 240810201193. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Lestari dengan NIM 240810201201. Saya dari Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Naysila Putri Ramadhani, saya dari Prodi Manajemen, NIM saya 240810201196. Definisi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua jenis struktur yang dapat ditemukan dalam organisasi, pemerintah, manajemen, dan bahkan dalam pembelian. Kita akan masuk ke definisi sentralisasi. 1. Pengonsentrasian mengambil keputusan dan kekuasaan. 2. Otoritas utama berada di pemerintah pusat atau pimpinan puncak, yaitu di mana kebijakan yang dihasilkan akan diterapkan di seluruh unit atau cabang organisasi tanpa memodifikasi. Yang berikutnya, definisi desentralisasi. 1. Distribusi pengambilan keputusan dari otoritas pusat ke tingkat. 2. Pembagian wewenang dari pusat ke lebih rendah dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Kewenangan desentralisasi banyak diberikan kepada tingkat bawah untuk membuat keputusan yang relevan. Kelebihan sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, kelebihan sentralisasi. 1. Pengambilan keputusan konsisten. Dengan sentralisasi, keputusan yang dibuat cenderung konsisten karena semua kebijakan berasal dari sumber yang sama. 2. Keputusan yang diambil lebih terkontrol. Dengan pengawasan langsung, kesalahan dapat diidentifikasi dengan cepat. 3. Hemat biaya. Berikutnya, kelebihan desentralisasi. Yang pertama, kreativitas dan inovasi desentralisasi memberikan kebebasan dalam unit lokal untuk mencari solusi dan eksperimen baru terhadap masalah yang dihadapi tanpa terpaku pada kebijakan pusat. Yang kedua, pengambilan keputusan dekat implementasi. 3. Responsivitas dan efisiensi. 4. Transparansi dan korupsi berkurang. Kelemahan sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, kelemahan sentralisasi. 1. Pengambilan keputusan lambat. Hal ini dapat disebabkan karena keputusan harus melalui pusat terlebih dahulu. 2. Kreativitas dan inovasi berkurang. Sentralisasi cenderung mengambil keputusan otoritas pusat sehingga tingkat bawah tidak berpartisipasi dalam mengambil keputusan. 3. Manajemen pusat terbebani. Kelemahan desentralisasi. 1. Ketidakpastian kebijakan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Lemahnya pengawasan di tingkat lokal dibandingkan pusat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Defisit anggaran. Desentralisasi seringkali memerlukan pengandaan fungsi di berbagai tingkat. Hal ini tentu akan memperkerjakan lebih banyak staf. Strategi pembangunan yang terarah dan teratur. Lalu yang kedua, aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini sentralisasi dapat menciptakan persatuan budaya. Lalu yang ketiga, aspek amanah. Stabilitas keamanan nasional akan menjadi terjamin karena konflik antar daerah berkurang. Lalu yang keempat, aspek politik. Nah, koordinasi keputusan akan dikoordinir oleh pemerintah pusat itu sendiri sehingga pemerintah daerah tidak turun tangan. Negatif sentralisasi dalam berbagai aspek. Yang pertama, ekonomi. Pemerintah daerah tidak dapat mengatur kebijakan perekonomian mereka masing-masing. Lalu yang kedua, aspek sosial budaya. Inisiatif dan kreativitas lokal akan menjadi terhambat sehingga eksistensi suatu budaya di daerah akan menghilang. Lalu yang ketiga, aspek keamanan.
kesetaraan hak antara organisasi militer dan juga organisasi lainnya. Lalu yang keempat, organisasi politik. Realisasi suatu keputusan akan melambat karena ketergantungan pada pemerintah pusat. Dampak positif desentralisasi dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, terjadi peningkatan suatu ekonomi lokal dan juga lapangan kerja karena fleksibilitas. Lalu yang kedua, dalam sosial budaya, ikatan sosial budaya akan menguat dan juga budaya masing-masing daerah berkembang. Lalu yang ketiga, dalam aspek keamanan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dapat membuat rasa memiliki dan juga mempertahankan NKRI. Lalu yang keempat, dalam aspek politik, suatu pemerintah daerah dapat turun tangan untuk mengelola kebijakan masing-masing tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dampak negatif desentralisasi dalam berbagai aspek. Yang pertama, ekonomi. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana pemerintah pusat dapat mengurangi inisiatif perbaikan kinerja dan juga pendapatan lokal masing-masing. Lalu yang kedua, dalam aspek sosial budaya dapat menciptakan suatu persaingan antar daerah. Lalu yang ketiga, dalam aspek keamanan, terjadi suatu chauvinisme atau ego kedaerahan yang berlebihan sehingga membuat suatu konflik antar daerah. Lalu yang keempat, dalam aspek politik dapat membuka peluang suatu korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pejabat daerah. Yang mempengaruhi derajat sentralisasi. Yang pertama, filsafat manajemen. Delegasi wewenang akan berpusat pada top manajemen atau manajemen puncak. Lalu yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Lalu yang ketiga, kebutuhan koordinasi. Semakin besar kebutuhan koordinasi, maka organisasi akan menggunakan sistem sentralisasi. Lalu yang keempat, strategi dan juga lingkungan sebuah organisasi. Lalu yang kelima, kualitas manajer. Kualitas manajer menentukan kemampuan dalam mengambil suatu keputusan secara efektif. Lalu yang keenam, keanekaragaman produk dan jasa yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang utama, filsafat manajemen. Delegasi wewenang akan diberikan kepada manajemen tingkat menengah dan juga tingkat rendah. Lalu yang kedua, ada pada ukuran dan juga tingkat pertumbuhan suatu organisasi. Lalu yang ketiga, ada pada strategi dan juga lingkungan organisasi. Strategi yang fleksibel dan juga lingkungan yang dinamis akan membuat suatu organisasi menjadi terdesentralisasi. Lalu yang keempat, ada pada penyebaran geografis yang sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Lalu yang kelima, ada pada tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Lalu yang keenam, ada pada kualitas manajer. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, ada pada keanekaragaman produk dan jasa yang ditawarkan. Tantangan sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua konsep yang berlawanan dalam sistem pemerintahan. Namun, keduanya memiliki tantangan tersendiri dalam penerapannya di Indonesia. Tantangan sentralisasi yang pertama, lingkup kendali pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan untuk mempertimbangkan secara rinci aspek-aspek yang berkaitan dengan interaksi, investasi, dan perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatnya konsentrasi tugas-tugas administrasi nasional pada lembaga-lembaga pemerintah pusat. Tantangan pembiayaan desentralisasi di berbagai daerah. Yang pertama, potensi ketidakpastian undang-undang dan peraturan yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain dan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, dalam proses pelaksanaan desentralisasi, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, ekstraksi sumber daya dalam desentralisasi, pemerintah pusat, manfaat lokal tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, perbedaan desentralisasi dan sentralisasi. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan. Pada desentralisasi, selanjutnya, perbedaan desentralisasi dan sentralisasi. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan. Pada desentralisasi, pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah daerah
yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki pengetahuan yang lebih baik kebutuhan daerah. Sedangkan pada sentralisasi, pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah di suatu negara. Yang kedua, pembagian kewenangan. Pada desentralisasi, kewenangannya dibagi kepada beberapa pihak, yaitu kepada pemerintah daerah atau lembaga daerah. Sedangkan dalam sentralisasi, kewenangan dan pengelolaan pemerintah terpusat di satu pihak saja, yaitu pemerintah pusat. Yang ketiga, tujuan. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat untuk kebutuhan daerah. Sedangkan sentralisasi bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan dan memastikan keseragaman dan kemampuan di seluruh wilayah yang ada pada suatu negara. Yang keempat, kebijakan. Dalam desentralisasi, kebijakan lebih didasarkan pada kebutuhan daerah dan dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan dalam sentralisasi, kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat dan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan perusahaan dalam memilih sistem sentralisasi atau desentralisasi. Ada 6 poin terkait hal tersebut. Yang pertama yaitu mengenai kontrol dan koordinasi. Dalam sistem sentralisasi, manajemen pusat memiliki wewenang untuk mengontrol dan memberikan keputusan pada suatu perusahaan. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, hak untuk membuat keputusan diberikan kepada manajer tingkat yang lebih rendah. Lalu yang kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sistem sentralisasi responnya lebih lambat dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Dikarenakan pada sistem desentralisasi, seluruh keputusan utama harus melalui persetujuan manajemen tingkat tertinggi terlebih dahulu. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, cabang atau unit yang lebih kecil diberikan hak untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga,